Hingga saat ini, peristiwa Madiun masih memunculkan luka bagi sebagian masyarakat di wilayah tersebut dan juga kebencian bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang mengalami masa-masa menyeramkan dan kelam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dulur-dulur BP Channel yang terhormat. Setelah sebelumnya kita pernah membahas tentang pemberontakan atau dalang G30 September PKI yang berada di Jakarta pada tahun 1965, nggak lengkap rasanya kalau kita juga nggak membahas mengupas tuntas tentang tragedi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Apa yang melatar belakanginya, dan juga tentunya tujuannya, serta siapa saja tokoh dan orang-orang yang terlibat dalam tragedi tersebut. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pastinya sudah tahu tentang Partai Komunis Indonesia, atau biasa dikenal oleh banyak orang dengan singkatan dari PKI. Pada dasarnya, kemunculan PKI sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Bahkan sebelum terbentuknya partai, anggota dari PKI sudah membuat sebuah organisasi yang bernama Indische Sosial Democratic Vereniging atau yang disingkat ISDV di tahun 1913. Kemunculan PKI di Indonesia bisa dikatakan membawa malapetaka bagi Indonesia karena banyaknya peristiwa pembunuhan yang bersifat keji tentunya. Peristiwa ini adalah suatu pemberontakan yang sudah sering dilakukan oleh para kaum komunis di Indonesia saat itu. Sudah banyak sekali korban yang berjatuhan tentunya, dan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh kaum komunis di Indonesia dikenal sebagai peristiwa Madiun. Bahkan pada saat itu rezim yang berkuasa di Kamboja, yaitu rezim Khmer yang bercokol di tahun 1975 hingga tahun 1979, beranggapan bahwa peristiwa Madiun bisa dibilang seperti the killing field. Indonesia memiliki masa lalu yang cukup kelam dalam hal ini. Bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahui masa kelam tersebut. Tak sedikit juga yang mungkin pernah mengalami masa kelam Indonesia pada masa lampau bagi para orang-orang sepuh kita yang masih hidup, hingga akhirnya mengalami trauma yang cukup dalam. Salah satu peristiwa yang membuat sebagian masyarakat di Indonesia tidak menginginkan hal seperti itu terjadi lagi adalah salah satunya peristiwa Madiun. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1948 tepatnya, mulai dari bulan September hingga bulan Desember. Adapun beberapa jumlah kabupaten yang mengalami peristiwa Madiun tersebut adalah Madiun sendiri, Cepu, Ngawi, Kudus, Purwodadi, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Pacitan, dan juga di Pati. Pada peristiwa tersebut konon banyak sekali pembunuhan yang terjadi, mulai dari sosok guru, para tokoh, kiai, alim ulama, dan juga tokoh-tokoh organisasi hingga mayoritas beberapa kepala desa yang menjadi korbannya. Peristiwa Madiun ini juga dikenal sebagai peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa ini terjadi begitu saja atau ada hal yang melatar belakangi peristiwa Madiun terjadi, dan tujuan pemberontakan PKI Madiun juga memiliki beberapa tujuan pastinya ya. Lalu, apakah yang melatar belakangi terjadi kejadian tersebut dan tujuan dari pemberontakan PKI Madiun itu sendiri? Mulai di awal dengan latar belakang pemberontakan PKI Madiun. Di awal kemunculannya, Partai Komunis Indonesia sudah dianggap sebagai suatu organisasi yang dicap memiliki sifat radikal. Sebelum akhirnya berbentuk partai, para kaum komunis mulai membangunnya melalui sebuah organisasi yang bernama Indische Sosial Democratic Vereniging atau ISDV. Organisasi ini juga terbentuk pada zaman kolonial Hindia Belanda, atau lebih tepatnya di tahun 1913. Terutama negara Rusia mulai membentuk republik dengan ideologinya, yaitu yang terkenal ideologi komunis. Dengan kehadiran dari paham komunis tersebut, maka bangsa-bangsa yang terjajah akan tertarik untuk menggunakan paham ideologi ini, termasuk juga negara Indonesia yang saat itu masih dijajah oleh Belanda. Paham inilah yang akhirnya dipercaya dapat memberikan kebebasan kepada bangsa dan negara yang sedang dijajah saat itu.
Dengan alasan itu pula, maka para kaum komunis Indonesia segera membentuk sebuah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Terbentuknya PKI sendiri dengan tujuan untuk membangun semangat masyarakat Indonesia, terutama kaum buruh, untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan kepada pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Dan ternyata pergerakan PKI ini semakin lama semakin membesar. Banyak konon masyarakat, terutama para buruh dan juga para petani yang terkena rayuan atau janji-janji manis dari para kaum komunis dari anggota serta kader-kader PKI saat itu. Bahkan bisa dibilang memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayah tersebut. Pada masa itu, masyarakat yang bekerja sebagai buruh dan juga petani cukup lumayan banyak, seperti buruh yang bekerja di kantor pos, di kantor kereta api, di pabrik-pabrik, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI Madiun ini adalah perjanjian Renville yang telah disetujui sebelumnya, sehingga wilayah dari Republik Indonesia akhirnya semakin mengecil dan semakin berkurang. Bahkan kolonial Belanda sempat memblokade jalur-jalur ekonomi Indonesia saat itu. Perjanjian Renville sendiri yang telah disetujui membuat Amir Syarifuddin memberikan tanggung jawabnya untuk membentuk suatu kabinet kepada Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Soekarno. Akan tetapi, Soekarno menyerahkan tugas membentuk kabinet langsung kepada Muhammad Hatta. Amanat yang telah diberikan dari Soekarno, maka Muhammad Hatta saat itu membentuk kabinet tanpa adanya campur tangan dari kaum kiri atau kaum sosialis. Setelah Amir Syarifuddin mulai mundur dari kepengurusan kabinet saat itu, maka ia bersama beberapa kawannya yang berideologi komunis mulailah menciptakan sebuah organisasi yang dinamakan Front Demokrasi Indonesia atau FDR. Bukan hanya membentuk FDR saja, konon Amir Syarifuddin juga saat itu mulai melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang memiliki paham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia yang disingkat menjadi BTI, dan Pemuda Sosialis Indonesia yang disingkat menjadi Pesindo, dan lain sebagainya. Selain itu, terbentuknya suatu kabinet yang dibentuk oleh Muhammad Hatta saat itu, yaitu Rekonstruksi dan Rasionalisasi atau RERA, juga menjadi hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan dari PKI Madiun ini. Hal ini dikarenakan paham komunis yang ingin disebarluaskan tidaklah maksimal, sehingga bagi kaum komunis saat itu melakukan pemberontakan di Madiun adalah salah satu cara agar paham komunis di Indonesia dapat menyebar ke seluruh penjuru daerah yang ada di pelosok-pelosok seluruh Indonesia. Letusan peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun ini bisa dibilang dimulai tepatnya dari adanya perubahan gerakan komunis internasional, dan yang menjadi pemimpinnya adalah Stalin. Perubahan ini membuat munculnya dua kubu dalam gerakan komunis itu sendiri. Yang pertama, kubu imperialis dan anti dengan demokrasi, serta menjadi pemimpin dari kubu ini adalah Amerika Serikat. Yang kedua, kubu anti-imperialis tetapi demokratis, dan pemimpin dari kubu ini konon adalah negara dari Uni Soviet yang saat itu belum bernama Rusia. Dengan adanya pembagian kubu tersebut, membuat negara-negara yang telah menjadi anggota komunis mulai berganti arah dan haluan. Di sisi lainnya, PKI mulai merancang sebuah strategi dengan cara mengikuti rancangan Tentara Merah Uni Soviet. Rancangan tersebut konon digagas oleh Menteri Pertahanan, yaitu Amir Syarifuddin, yang sekaligus orang yang ikut andil dalam kelahiran PKI saat itu. Namun dua jenderal besar Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman dan juga Jenderal Urip Sumoharjo, menolak dengan tegas sebuah gagasan yang dikeluarkan oleh Amir Syarifuddin saat itu. Mereka beranggapan bahwa tentara rakyat dan tentara pejuang adalah Tentara Republik Indonesia atau TRI, dan bukanlah tentara yang menggunakan konsep dari negara luar, yaitu Tentara Merah. Amir Syarifuddin yang tak mau menyerah begitu saja, dia mulai mengembangkan idenya agar PKI ini meluas dengan cara membuat suatu pendidikan politik tentara dalam bentuk sebuah lembaga. Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin saat itu mulai memberikan ajaran dan pemahaman komunis pada anggota tentaranya.
Selain itu, ia juga memberikan pangkat militer agar para anggota tentara lebih yakin untuk mengikuti pendidikan politik tentara yang diberikannya. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Sebuah rencana untuk mengembangkan PKI menjadi terganggu karena Presiden Soekarno mulai mengeluarkan perintah tentang Tentara Republik Indonesia atau TRI dan juga laskar-laskarnya untuk digabungkan menjadi satu kesatuan yang berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Amir Syarifuddin yang mendengar perintah tersebut mulai mencari cara untuk mengembangkan PKI saat itu. Dia mulai menciptakan TNI Masyarakat serta Direktorat Jenderal Angkatan Laut yang pusatnya ada di Lawang. Selain itu, Direktorat Jenderal Angkatan Laut pun mulai menciptakan kembali sebuah Tentara Laut Republik Indonesia atau TLRI. Dengan kehadiran TLRI ini, diharapkan Angkatan Bersenjata dapat mengembangkan PKI di seluruh Indonesia. Akan tetapi, paham komunis yang ingin disebarkan melalui Angkatan Bersenjata ternyata digagalkan oleh dua jenderal besar Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman dan juga Jenderal Urip Sukmoharjo. Penyebaran paham komunis akhirnya lambat laun pun mulai mengalami kemunduran karena kabinet Amir Syarifuddin akhirnya mengalami penolakan dari KNIP setelah perjanjian Renville terjadi. Dengan penolakan tersebut, konon kabinet yang dirancang oleh Amir Syarifuddin saat itu tidaklah mengalami kemajuan, bahkan cenderung mendekati kata gagal. Amir Syarifuddin pun tak menyerah begitu saja, lalu ia menyebarkan paham komunis dan dia mulai mencari partai yang pro dengan paham komunis saat itu agar bergabung ke dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Di tengah-tengah kehadiran FDR di Indonesia, ada seorang tokoh komunis yang sudah melarikan diri datang kembali ke Indonesia dan tokoh tersebut bernama Musso. Setelah kehadirannya ini, Musso mulai memegang kendali untuk mengendalikan pemahaman komunis di Indonesia saat itu. Hingga pada akhirnya, Musso pun menjadi ketua dari Komite Sentral Partai Komunis Indonesia atau CCPKI. Jabatan ketua di komite ini sebelumnya dijabat oleh Sarjono. Musso sendiri juga membuat sebuah struktur kepengurusan sendiri, yaitu Amir Syarifuddin yang diangkat menjadi sekretarisnya yang mengurus bidang pertahanan, Suripso yang memegang kendali segala urusan luar negeri, MH Lukman yang memimpin sekretariat agitasi dan propaganda, dan ada juga DN Aidit yang diberikan tugas oleh Musso untuk mengurusi segala hal tentang buruh, dan Njoto yang menjabat sebagai wakil dari Ketua Umum PKI. Setiap anggota yang memiliki jabatan di PKI saat itu konon mulai mengembangkan paham komunis dengan cara melakukan pidato-pidato ke beberapa daerah seperti daerah Solo, Sragen, Madiun, dan Yogyakarta. Setiap pidato yang dilakukan oleh para kepengurusan PKI saat itu tentu saja bertujuan untuk menjatuhkan derajat pemerintah Republik Indonesia saat itu. Mereka juga mengancam kepada aparatur pemerintahan seperti kepala desa agar bergabung ke PKI saat itu dengan intervensi yang penuh. Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan di negara Indonesia dimulai dari daerah Madiun, Jawa Timur. Dan mereka melakukan pemberontakan ini dimulai sejak pukul 3 dini hari yang ditandai dengan tembakan pistol sebanyak 3 kali. Ketika suara tembakan tersebut dilakukan, PKI mulai melakukan gerakan non-parlementer, bahkan bukan hanya gerakan non-parlementer saja yang mereka lakukan yang dipimpin langsung oleh tokoh-tokoh PKI itu. Akan tetapi ada gerakan pelucutan senjata juga, hingga pada akhirnya PKI pun berhasil menguasai kota Madiun dalam waktu yang singkat. Mulai dari kantor-kantor polisi, beberapa bank, kantor-kantor telekomunikasi, dan juga tentunya kantor pos. Tak sampai di situ saja, PKI sangat ingin sekali agar seluruh Indonesia mengetahui bahwa kota Madiun sudah dikuasai oleh mereka. Dan PKI ingin mengemukakan bahwa kota Madiun sudah menjadi kota yang akan berdiri sendiri atau berpisah dari negara Republik Indonesia saat itu. Untuk melakukan hal tersebut, PKI mulai menguasai Radio Republik Indonesia atau RRI dan juga Gedung Gelora Pemuda. Para anggota TNI yang mendengar kabar ini langsung bertugas agar pemahaman komunis tidak berkembang lebih luas lagi saat itu. Namun,
Tanggal 19 September 1948, Musso yang sebagai ketua PKI mulai membuat Front Nasional, sehingga kota Madiun diambil alih secara langsung oleh PKI. Dan diambilnya kota Madiun ini dikarenakan pasukan TNI sudah dipojokkan dan sudah sangat tertekan oleh kaum PKI saat itu. Saking banyaknya korban jiwa yang jatuh pada peristiwa pemberontakan PKI Madiun saat itu, akhirnya membuat pemerintah Republik Indonesia membuat suatu rencana untuk mencari jalan tengah dari konflik tersebut. Maka dari itu, rakyat pun diberikan kesempatan untuk memiliki kepemimpinan kepala negara yang ingin dipimpin oleh Musso secara langsung atau dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan pada akhirnya, masyarakat Indonesia saat itu lebih memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang langsung dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan dipilihnya Soekarno, maka Bung Karno akhirnya mengambil sikap melalui pemerintahan Indonesia untuk memberantas PKI dan juga antek-anteknya saat itu. Tujuan pemberontakan PKI Madiun. Terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun tentunya memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, bertujuan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis saat itu yang sesuai dengan nama mereka. Dan tentu saja paham ideologi yang digunakan oleh PKI saat itu adalah ideologi komunis. Dan mereka kaum komunis sangat ingin sekali untuk mengubah negara Indonesia yang tadinya menggunakan paham Pancasila menjadi paham komunis. Dan hal ini dikarenakan para anggota komunis yang bergabung di dalam PKI sangat-sangat ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis saat itu. Dengan adanya tujuan ini, maka bangsa Indonesia terbagi menjadi dua. Ada yang memegang teguh Pancasila dan ada juga yang berpindah ke paham komunis. Yang kedua, tujuan meruntuhkan kabinet Muhammad Hatta atau rekonstruksi dan rasionalisasi RERA. Tujuan kedua inilah dari pemberontakan PKI Madiun adalah meruntuhkan kabinet Muhammad Hatta. Rekonstruksi dan rasionalisasi munculnya kabinet ini dikarenakan Amir Syarifuddin yang menyerahkannya kepada Presiden Indonesia Soekarno. Soekarno saat itu memberikan tugas ini kepada Muhammad Hatta. Maka dari itu, salah satu pencetus untuk meruntuhkan kabinet Muhammad Hatta adalah Amir Syarifuddin karena sebagian besar wilayah Indonesia sudah hilang, sehingga takut paham komunis tak dapat tersebar ke seluruh penjuru negeri. Tujuan yang ketiga tentunya untuk menjadikan Musso dan Amir Syarifuddin sebagai presiden dan perdana menteri saat itu. Dan tujuan ketiga inilah maka PKI menjadikan Musso dan Amir Syarifuddin sebagai presiden dan perdana menteri yang mereka notabene adalah kaum komunis sangat berkeinginan untuk paham komunis menyebar ke seluruh masyarakat penjuru negeri Indonesia. Tujuan dari PKI ini tentunya menciptakan perpecahan antara masyarakat saat itu, sehingga akhirnya menjadi pecah terbagi dua kubu. Bahkan konon sampai banyak orang yang meninggal dunia saat itu karena tujuan dari PKI tersebut. Tokoh-tokoh PKI Madiun yang memiliki peran dalam berdirinya dan berkembangnya Partai Komunis Indonesia ini diantaranya adalah Musso, Amir Syarifuddin, Kolonel Dahlan, DN Aidit, Misbah, Alimin Prawiro Dirojo, Darsono, Semaun, Heng Sneflit, Abdul Latif Hedraningrat. Dampak pemberontakan PKI Madiun tak bisa dipungkiri lagi bahwa adanya pemberontakan tersebut yang terjadi di suatu negara pastinya menyebabkan dampak-dampak kerusakan yang dapat merugikan bangsa itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa dampak akibat dari pemberontakan PKI Madiun yang terjadi. Yang pertama, dampak pembangunan yang terganggu. Pembangunan yang dilakukan oleh negara Indonesia pun akhirnya mulai terhambat karena peristiwa tersebut, sehingga pembangunan menjadi terganggu dan tidaklah maksimal berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila pembangunan terganggu, maka kehidupan masyarakat pun menjadi kurang sejahtera. Yang kedua, dampaknya adalah banyak masyarakat yang tidak merasa aman karena adanya dua kubu saat terjadinya pemberontakan PKI Madiun yang membuat masyarakat menjadi merasa cemas dan merasa tidak aman tentunya, dan terutama bagi mereka yang tinggal di dekat wilayah Madiun. Rasa tidak aman ini akhirnya membuat masyarakat akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan para tetangga dan juga sanak familinya.
Yang ketiga, dampaknya adalah banyak sekali masyarakat saat itu yang meninggal dunia akibat peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Karena banyak sekali memakan korban jiwa, baik itu dari kesatuan TNI atau dari PKI itu sendiri. Sehingga banyak sekali masyarakat yang merasakan kesedihan yang sangat mendalam saat itu karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Selain itu, banyaknya korban jiwa ini memunculkan sejarah kelam bagi negara Indonesia di masa silam. Dampak yang keempat tentunya aktivitas terganggu. Pemberontakan PKI Madiun yang mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia saat itu, khususnya di wilayah Madiun, masyarakat konon sangat ketakutan sekali untuk beraktivitas dikarenakan dilukai oleh PKI. Dampak yang satu ini juga memberikan keterlambatan pada pembangunan dan akhirnya memunculkan rasa trauma panjang yang cukup dalam. Adanya pemberontakan yang terjadi di Madiun oleh PKI ini dilakukan oleh para anggota dan juga antek-antek Partai Komunis Indonesia yang akhirnya membuat banyak sekali korban jiwa. Bukan hanya itu saja, kemunculan PKI yang semakin berkembang saat itu masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin negara Indonesia dipimpin oleh musuh dan juga ada yang ingin dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Banyaknya korban jiwa ini bukan hanya berasal dari kaum komunis saja, tetapi dari negara Indonesia juga. Bukan hanya PKI dan juga bukan hanya TNI, tapi masyarakat luas. Maka dari itu, pemberontakan PKI Madiun bisa dikatakan sebagai salah satu masa kelam yang pernah dialami oleh negara Indonesia saat itu. Hingga saat ini, peristiwa Madiun masih memunculkan luka bagi sebagian masyarakat di wilayah tersebut dan juga kebencian bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang mengalami masa-masa menyeramkan dan kelam tersebut. Nah, sobat dulur-dulur Baraya Pembelajar, demikian kisah lengkap dan juga sekelumit ketegangan yang terjadi pada pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Bagaimana dengan tanggapan para sobat-sobat dulur semuanya? Silahkan jika ada yang ingin menambahkan. Semoga info dan postingan dalam video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua, khususnya kami pribadi yang mencoba untuk mengulik sejarah yang kami rangkum dari berbagai data yang ada. Semoga informasi dan postingan ini bermanfaat. Terima kasih banyak yang menonton dan silahkan berkomentar di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.